daging. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus, "Tanda kedatanganku adalah pada waktu itu aku akan menampakkan tanda sebagai anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia." Jadi yang dilihat anak manusia, bukan melihat roh. Roh tidak bisa dilihat. Tanda kedatangan Yesus itu berupa anak manusia. Berarti kalau ada yang dikatakan Yesus roh, nah ini yang harus dipertanyakan. Yesus mana yang roh? Sedangkan malaikat mengatakan Yesus datang dengan dagingnya, Yesus sendiri mengatakan dia juga datang dengan dagingnya. Sedangkan Yesus pernah berpesan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus." Lihat aja di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Berarti mereka tidak menganggapnya manusia. Kalau mereka menganggapnya manusia, mustahil mereka menyembahnya. Karena mereka menganggapnya Tuhan, tidak menganggapnya manusia, maka mereka menuhankan. Berarti antikristusnya ya mereka. Siapa lagi? Coba mereka menganggapnya manusia. Mau enggak mereka menyembah Tuhan manusia? Mau enggak? Enggak mau. Terus kenapa mereka menyembah Yesus? Ya karena mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Dengan menganggap Yesus Tuhan, berarti tidak menganggap Yesus manusia. Tapi kenapa mulutnya kemudian mengatakan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan? Ya itu karena trik aja, trik. Trik aja itu. Tidak mungkin mereka menyembah manusia, nggak mungkin. Coba aja tanya, apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Lalu yang kalian sembah siapa? Yesus. Nah, artinya mereka tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia karena dia Tuhan kan. Cobalah saudara Kristen berpikir, mau enggak kalian menyembah manusia? Nggak mau. Kenapa kalian menyembah Yesus? Karena Yesus Tuhan. Nah, itu kan? Berarti kalian tidak mengakuinya datang sebagai manusia. Oh, kami mengakui. Kenapa Anda Tuhankan? Apakah Anda menuhankan manusia? Tidak. Berarti Anda berkata dengan mulut, kami mengakui Yesus itu datang sebagai manusia. Mulut doang. Tapi praktiknya Yesus itu Tuhan itu sendiri. Kan kena. Berarti antikristus itu adalah Karesting. Itu dia. Mereka ini antikristus, jelas itu, terukur dan bisa dijelaskan secara data. Coba naikkan pendeta yang bisa membantah saya atau saudara-saudara Kristen. Ayo naik teman Kristen, diskusi yang santai, saling edukasi. Ayo teman-teman Kristen, Mr. K silakan. Bisa ditanggapi, bisa dijawab. Ayo. Apakah benar seperti yang disampaikan Gurunda? Kalian tuh antikristus loh. Silakan. Anda punya hak jawab. Brahma Dewa, selamat siang. Siang. Kristen Bang. Oh, Islam cuma 1 menit, Bunda. Silakan. Mau nyapa Bang Zuma. Bang Zuma 2 minggu yang lalu ya ke Bukit Tinggi. Aduh, Kak saya Iya, Bang. Kurang lebih. Dari Bukit Tinggi. Aduh, Bang Zuma. Iya. Yalah, mau nyapa itu aja. Sayang aja nggak ketemu. Iya, Bang, nanti insya Allah. Iya, Bunda. Makasih ya Bang Zuma semua. Makasih. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israel. Aku Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul
kepada Bani Israel, berkata kepada Bani Israel kaumku, Anni, sesungguhnya aku ini, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, datang kepada kalian dengan sebuah tanda berupa mukjizat dari Tuhanmu. Akhluqu lakum minatin kahai'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah. Aku Al-Masih membawa mukjizat dari Tuhanmu, aku memperlihatkan di hadapanmu, aku membuat bagimu sebuah contoh mukjizat, aku membentuk tanah, bentuknya seperti burung, lalu aku meniupnya, maka menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagi kalian, jika kamu orang yang beriman. Jadi kata Nabi Isa alaihissalam, aku datang membuktikan kepada kalian bukti-bukti kenabian, bukti-bukti kerasulanku, bukti bahwa aku ini adalah utusan pencipta langit dan bumi. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 itu tertulis dengan jelas, Yesus manusia yang dipilih Tuhan untuk melakukan mukjizat tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Bagaimana Tuhan kemudian memperlihatkan mukjizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya melalui perantaraan Yesus yang dilakukan oleh pencipta langit dan bumi di tengah Bani Israel. Wa musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang nabi rasul yang membenarkan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa Torah yang datang sebelumku, dan aku menghalalkan bagi kalian sebagian dari apa yang diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Bani Israel. Karena itu sembahlah Allah, inilah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya Rasul. Beliau Al-Masih yang diutus kepada Bani Israel kaumnya. Begitu juga Yesus mengajarkan dirinya sebagai Rasul, sebagai Al-Masih, sebagai Kristus, Mesias bagi kaumnya Bani Israel. Namun kemudian di tengah-tengah ajarannya lahir sekelompok anti-Kristus, anti-Al-Masih atau anti-Mesias, yang mana Mesias yang tadinya hanya manusia yang diurapi, mereka lantik menjadi Tuhan itu sendiri. Inilah anti-Kristus yang muncul kemudian mengaku-ngaku sebagai pengikut Kristus, padahal sebenarnya mereka itu anti-Kristus. Kristus atau Mesias itu adalah manusia, manusia yang tidak pernah berubah menjadi apapun. Sedangkan berubah menjadi kucing itu tidak, apalagi berubah menjadi Tuhan. Mereka membuat pola seakan-akan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Romawi kuno yang menganggap bahwa Hercules turun ke bumi menjadi Zeus. Mereka pelanjut dari ajaran Brahmana yang turun ke bumi menjadi Krishna. Jadi mereka menganggap bahwa Bapa atau Elohim, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem, turun ke bumi menjadi Yesus. Ini ajaran antikristus. Nah, makanya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita, dan kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Itu juga yang diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Jadi hari ini saudara Kristen harus mulai berpikir, apakah betul kalian itu pengikut Kristus
atau justru memang betul kalian ini adalah antikristus? Demikian. Oke, kita sapa Laskar Kristus. Selamat sore. Silakan ditanggapi penyampaian kabur. Kenapa dia kabur? HTD Henry HTD Pendeta Henry Tanus. HTD ini ya? Oh, pendeta Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Selamat siang Pak ATD. Iya. Itu topinya menarik Pak Pendeta. Siapa sih yang antikristus itu? Oh, mudah, pakai ayat, jangan pakai tafsir. Ya, mangga. Harus pakai ayat ya, 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus itu anti yang Yesus sudah Kristus. Yesus sudah Kristus artinya Yesus sudah roh, sudah Tuhan, sudah Allah. Jangan samakan dengan anti Yesus waktu manusia. Kalau Yesus waktu manusia yang jadi anti Yesus itu orang Yahudi, makanya dibunuh. Antikristus itu artinya Yesusnya harus sudah Kristus. Kristus itu artinya adalah roh Allah Tuhan itu. Ya, clear. Ya. Kalau bicara antikristus harus bicara Yesusnya sudah Kristus, sudah roh. Oke, silakan. Gimana itu Bang Yuma menanggapi? Iya, baik. Sebelumnya saya minta maaf. Jadi gini, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, orang Islam mengakui Yesus itu Kristus, tetapi tidak menjadikan Kristus ini sebagai Tuhan, karena Kristus itu adalah manusia yang dipilih, yang diurapi, yang ditahirkan, yang ditasbihkan untuk menjadi juru selamat bagi kaumnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Jadi kalau kita beriman Yesus itu Kristus, maka kita harus beriman Yesus itu adalah utusan Bapa. Kalau kita beriman Yesus itu adalah utusan Bapa, berarti kita beriman apa yang dilakukan oleh Yesus itu semata-mata karena diberikan oleh Bapa sebagai Tuhan yang membekali dia dengan mukjizat-mukjizat. Bapa bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Jadi kalau menganggap Yesus itu adalah Bapa, berarti menyangkal kekristusan. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Ketika tidak mengimaninya sebagai manusia, berarti sudah gagal. Dia bukan Kristus. Kristus itu manusia. Kalau Kristus itu Tuhan, itu salah konsep. Kristus itu manusia yang diurapi oleh Tuhan. Makanya dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus manusia yang diurapi Tuhan. Jadi kalau ada orang menganggap Kristus itu Tuhan, berarti dia antikristus. Misalnya nih, ada orang yang menganggap manusia itu hewan, berarti dia anti manusia. Karena salah konsep, dipikirnya manusia itu adalah hewan. Padahal yang disebut manusia itu adalah komponen jasad dan ruh yang kemudian dibekali oleh akal. Itulah manusia. Jadi tidak boleh dikatakan manusia itu adalah sapi. Kalau mengatakan manusia itu adalah sapi, berarti menyangkal kemanusiaan. Sebab manusia itu bukan sapi. Dengan demikian, ketika ada orang berkata Kristus itu adalah Tuhan, berarti sama halnya dia mengatakan manusia itu adalah ayam. Itu nggak nyambung. Maka antikristus adalah mereka yang mengatakan sapi itu adalah kambing, yang mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan pencipta. Itu adalah antikristus. Nah, itu pandangan saya sebagai muslim, itu tafsiran. Silakan dengan saudara saya Pendeta HTD. Lanjut. Ya, Kristus itu yang diurapi waktu jadi manusia. Lukas 2 ayat 26, Kisah Rasul 10:38. Lihatlah, dia yang diurapi oleh Allah berkeliling memberitakan Injil.
Kristus yang sudah roh adalah Allah itu. Kristus itu Mesias, Mesias adalah Allah itu. Memahami Kristus waktu manusia dan Kristus sudah roh itu sebenarnya mudah sekali. Kristus manusia itu cuma 3 tahun, ya, bahkan Bapa itu terakhir disebut di Yohanes 20:21. Setelah Yesus 40 hari menampakkan diri, tidak pernah Yesus nyebut Bapa kecuali Allah atau Bapakku. Jadi harus dibedakan, Bapa, Bapakku, Allah, beda. Ya, Kristus sebagai fisik berhenti tahun 33 Masehi. Maka ketika bangkit, Kristus yang fisik ini menjadi Tuhan dan Kristus yang roh. Kisah 2:36. Memang banyak orang tidak paham di sini, ya. Ya, banyak orang tidak paham di sini. Antikristus itu antikristus yang roh. Ya, Kristus yang roh itu Allah. Jadi siapapun yang menolak Yesus Tuhan Allah, itulah antikristus. Gitu loh. Ya, antikristus itu intern dari dalam, dari orang-orang kekristenan. Orang Kristen yang menolak sekarang Yesus sudah Allah. 108 denominasi di sini menolak Yesus sudah Allah. Dikiranya Yesus masih manusia, ya toh, masih manusia fisik, lalu yang diurapi Tuhan. Itu cuma 3 tahun itu. Ya, clear ya. Banyak orang tidak paham. Antikristus itu hanya dari dalam yang ngaku-ngaku Kristen. Ya, makanya antikristus itu berasal dari antara kita. Itu lihat tuh. 1 Yohanes 2 itu ayat berapa? Ayat 18, 19, 20, 21, 22. Harus dari antara kita, harus dari antara orang yang ngaku-ngaku Kristen. Gitu ya, clear. Oke, saya rasa sudah cukup. Jadi antikristus itu berasal dari tengah-tengah kelompoknya Pak Pendeta HTD yang tidak sejalan dengan Pak Pendeta HTD. Bukan, saya rasa yang menolak Kristus bukan sejalan dengan saya. Saya bukan mengajarkan doktrin apa-apa. Tidak ada doktrin di kekristenan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab. Dan antikristus memang harus dari intern kita yang tidak sungguh-sungguh percaya mengimani kepada Yesus yang sudah Kristus yang roh. Gitu ya. Oke, thank you. Oke, baik. Ya, jadi itu kesimpulan dari saudara kita ya. Nah, namun kami sebagai Muslim ketika belajar Bible ada hal yang mengganjal ketika dikatakan bahwasanya Kristus manusia dan Kristus roh. Karena yang duduk di sebelah kanan Bapa itu Kristus manusia, bukan Kristus roh. Kemudian kata malaikat di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Kristus yang benar adalah Kristus yang datang dalam rupa manusia. Hai orang Galilea, kata malaikat, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit ini meninggalkan kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Kamu melihat naik ke langit dengan daging, dia akan datang ke bumi juga dengan daging. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah pada waktu itu aku akan menampakkan tanda sebagai anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia. Jadi yang dilihat anak manusia, bukan melihat roh. Roh tidak bisa dilihat. Tanda kedatangan Yesus itu berupa anak manusia. Berarti kalau ada yang dikatakan Yesus roh, nah ini yang harus dipertanyakan. Yesus mana yang roh? Sedangkan malaikat mengatakan Yesus datang dengan dagingnya, Yesus sendiri mengatakan dia juga datang dengan dagingnya. Sedangkan Yesus pernah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu pemahaman yang tinggi nih. Kalau saya menjelaskan di sesi ini, itu perlu pemahaman yang tinggi. Saya pelan-pelan. Jadi ketika Yesus itu datang di tengah Bani Israel, Yesus mengatakan, pengikutku mengikuti aku. Apa yang dicontohkan oleh jasadnya Yesus?
ibadah. Hari apa? Hari Sabtu. Di mana ibadahnya? Sinagoge. Bagaimana cara ibadahnya? Sujud. Jadi itu, siapa yang mengaku pengikutku, maka dia mengikuti aku. Siapa yang mengasihi aku, dia melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan fisik, bukan pekerjaan rohani saja. Nah, sekarang Yesus mengatakan datang sebagai manusia. Malaikat juga mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Saudara-saudara Kristen pergi ke gereja, tentu ada makhluk roh yang membisikkan mereka untuk datang ke gereja menyembah kepada Kristus yang juga adalah roh. Kalau ditanya mana dalilnya ibadah minggu, saudara Kristen menunjukkan tidak ada. Tidak ada memang perintah ibadah minggu, tetapi karena kami melihat Yesus itu memang pantas untuk kami sembah, maka kami secara berkelompok bergerombol ke gereja menyembah dia pada hari Minggu. Artinya ada Yesus roh yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus jasmani. Maka siapa yang harus diwaspadai? Yesus rohani atau Yesus jasmani? Kalau Yesus rohani mengajarkan orang-orang melakukan satu prosesi agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Yesus jasmani. Sedangkan yang harus diikuti, kata Yesus, adalah aku. Siapa yang melihat aku, itu yang kamu lakukan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Maka ketika saudara kita mengatakan Yesus rohani adalah Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, ya ini sumbernya dari mana? Sedangkan yang disebut Kristus itu manusia jasmani. Itu yang disebut Kristus. Kenapa dia disebut Kristus? Karena dia yang ditahirkan, dia yang ditasbihkan, dia yang diurapi di Sungai Yordan. Bukan roh yang diurapi, makanya dia disebut Kristus. Jadi mohon maaf kalau misalnya dikatakan Yesus rohani, nah ini yang saya pertanyakan, Yesus rohani itu yang mana? Bukankah Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu? Bukankah penyesat itu juga terbentuk rohani, roh-roh jahat? Yesus mengatakan waspadalah, ujilah setiap roh-roh. Karena malaikat terang pun bisa diduplikasikan. Kata 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya, sebab iblis bisa datang menyerupai, roh jahat bisa datang menyerupai malaikat. Nah, jadi kalau dikatakan Kristus rohani atau Kristus roh, wah, itu dalilnya jelas. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia? Bagaimana sosok roh bisa diakui datang sebagai manusia? Justru kalau dikatakan dia datang sebagai rohani, sebagai Yesus roh, berarti antikristus, karena dia harus diakui datang sebagai manusia. Nah, kalau datang sebagai roh berarti tidak diakui sebagai manusia. Dengan kata lain, ya antikristus dong jadinya. Saya kira begitu. Silakan. Saya harus jawab kah? Saya atau siapa? Siapa, Andi? Siapa yang mau jawab? Hostnya mana hostnya? Silahkan dijawab aja, Pak. Oh, jawab aja. Ya, oke. Orang Kristen itu ibadahnya hari Minggu ya. Kisah para Rasul 1 ayat itu naik, lalu mereka pulang seperjalanan Sabat. Besoknya mereka beribadah, ya. Kisah para Rasul 1 ayat 13-14.
Yesus yang Kristus itu roh. Yesus sendiri berkata 9 kali, aku itu roh. Ya, mulai dari Wahyu 2 ayat 7, 11 dan seterusnya, Wahyu 3 ayat 6, 13 dan seterusnya. Yesus itu nanti yang datang di atas awan itu dulu anak manusia, ya. Dulu anak manusia, karena anak manusia yang kalian sedang lihat naik itu nanti akan datang dengan cara yang sama, persis sama di langit, ya, itu sebagai anak domba. Nanti disebutnya anak domba, datang kembali, tidak datang lagi. Tidak pernah ada Yesus datang lagi. Kalau Yesus datang lagi, Yesus jadi bayi. Yesus nanti datang kembali menginjakkan di tempat yang sama, di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat. Jadi seperti itu. Kalau sekarang ada Yesus manusia, ya itu bukan Kristen itu, Pak. 1 Petrus 4 ayat 16, perhatikan, 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus. Tidak ada memuliakan Allah atau memuliakan anak manusia dalam nama Kristus, nggak ada. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Allahnya orang Kristen itu Yesus yang sudah roh, yang sudah Kristus. Itu sangat clear. Kalau bukan orang Kristen, Allahnya Yesus manusia, masih gondrong. Masih gondrong, tangan bolong, masih sujud kepada Bapa. Bapa itu sudah selesai. Sudah selesai di Yohanes 20 ayat 21. Kalau para murid itu terakhir kali ada di 2 Yohanes 1 ayat 9. Very clear. Itu sebelum tahun 66 udah selesai Bapak. Nggak ada orang nyebut Bapak. Sudah finish itu, ya. Ya, kalau Bapa masih disebut, Yesusnya harus masih di bumi. Jadi ketika Yesus di bumi, Yesus menyebut Allah itu dengan Bapa. Kiasan Yesus Allah. Setelah Yesus naik ke surga, tidak ada nyebut-nyebut Bapa. Ya, jadi kalau hari ini masih memakai konsep ada Yesus, ada Bapa, ya Yesusnya harus hadir di bumi. Itu dari 108 denominasi. Kalau Kristen enggak. Kristen itu Yesusnya harus sudah Kristus, sudah roh. Yesus 9 kali mengatakan I am the Spirit itu, aku roh itu. Gitu ya. Jadi memang pemahaman ini sulit orang memahami. Dikira Yesus sekarang masih manusia, masih gondrong sujud kepada Bapa. Ya sudah telat, Pak. Kalau Yesus masih sujud Bapak, masih sujud pada Bapak, tolong Yesus hadirkan ke bumi fisik. Termasuk Anda yang masih sebut-sebut Bapak, ya loh. Harus dihadirkan fisik. Nanti ini perhatikan ya kata-kata saya, nanti ketika masa 1000 tahun Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, nah Bapak ada lagi itu nanti. Nanti ya pada saat masa 1000 tahun atau kerajaan 1000 tahun. Ya nggak usah kaget, nanti pada tahun 4965 selama 1000 tahun Bapa disebut lagi sebab Yesus hadir lagi di bumi. Persis sama ketika Yesus menampakkan diri 40 hari. Bisa dipegang tapi bisa ngilang. Itu sebenarnya sudah roh. Ya, bisa dipegang. Kalau dulu kan makan ikan goreng tuh, mungkin nanti makan pizza gitu karena ikan goreng sudah ada pizza, sudah ada sudah ada McD. Dan nggak cuma Yesus, termasuk Paulus nanti bangkit lagi. Semua nabi memerintah di bumi. Masa 1000 tahun, nanti Bapa disebut lagi. Kalau sekarang nyebut Bapa ya, nggak paham konteks waktu, ya toh. Seperti itu, ya. Dan Bapa tidak pernah jadi Allah. Tidak sedetik pun Bapa jadi Allah. Tidak pernah ada ayat Alkitab mengatakan Bapa itu Allah. Tolong bedakan. Jadi, ada Pak Pendeta, ya. Jadi sekarang kalau di surga itu yang berkuasa siapa, Pak? Cuman Yesus tok, nggak ada Bapa di sana. Tak kasih hadiah 10M kalau bisa menyebutkan di surga ada Bapa. Wahyu 4 ayat 2, di surga hanya ada satu tahta dan itu hanya ada Yesus. Nggak ada itu Bapa. Duduk sebelah kanan itu arti kiasan, bukan arti hurufiah ada kiri ada kanan. Jadi Ya? Jadi yang Anda maksud berkuasa ini Yesus yang anak Maria ini ya? Yang sudah roh. Oh, sudah roh dia, Bukan fisik, bukan. Pak. Nggak ada fisik, Pak. Hari ini kalau cerita Yesus fisik itu ketinggalan kereta lama sekali. Yesus fisik itu selesai tahun 33 Masehi, Pak. Jadi Kita fisiknya belum Yesus lahir. Yesus tidak berfisik lagi di surga ya, Pak Pendeta? Dia enggak lah, berubah menjadi roh. Sudah roh, Pak, tahun 33 Masehi. Waktu bangkit itu sudah roh. Waktu bangkit, makanya dia bisa nembus dinding toh. Ayo.
Waktu bangkit dari kubur pintunya nggak dibuka loh. Buka Tapi itu kan ada yang nanya, malaikat. Pak Pendeta. Taruh dulu, Pak, keren. Selamat siang. Keren aja. Istilah dua natur dan Tritunggal gimana menanggapi Pak Pendeta? Ya nggak ada Pak dua natur, ya dua natur yang nggak ada. Waktu Yesus itu jadi manusia ya manusia, cuman nggak sama kita. Ya salah satu pembedanya rohnya itu Roh Kudus. Kalau kita kan roh manusia terus dagingnya tidak bisa busuk. Ya Kisah 1 ayat 31, dagingnya tidak bisa mengalami kebinasaan. Makanya Yesus itu dikubur 3 hari, bukannya makin membusuk tapi sembuh lukanya. Dua Jadi hal istilah itu dua jadi natur nggak ada bisa. ya? Apa? Istilah dua natur nggak ada. Ya nggak ada lah. Mana ada dua natur, natur apa? Tritunggal? Ya nggak ada Tritunggal. Dari mana Tritunggal? Jadi murni tok Yesus ya? Ya Yesus orang Kristen Pak, nggak ada Tritunggal. Cari Tritunggal di Alkitab nggak ada. Yang ada Kristen dan Nasrani. Dua itu sih. Yang satu Kristen, satu Nasrani. Jadi kesimpulannya Pak Pendeta, siapa yang antikristus sebenarnya? Yang antikristus adalah satu, harus dari kelompok intern yang ngaku Kristen. Di sini disebut 108 denominasi. Di seluruh jagat raya disebut 45.000 denominasi. Ya, denominasi gereja ABCD yang menolak, ingat menolak Yesusnya sudah roh, sudah Kristus. Kalau dari luar Kristen nggak ada urusan sama antikristus. Ya, kalau di luar Kristen disebutnya tidak mengenal Allah. Bukan antikristus. Antikristus itu sebutan untuk orang Kristen dari antara kita dulu di ayatnya dibaca, ya. Clear ya? Jadi antikristus itu adanya di intern Kristen atau di luar Kristen? Di intern yang ngaku-ngaku Kristen, 108 denominasi itu ngaku-ngaku Kristen. Karena dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Makanya nggak disebut Kristen. Oke, jadi betul tadi argumentasi Bang Juma, antikristus itu berada juga di intern Kristen, bukan di luar. Harus Pak, bukan berada, harus dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. Kalau dari luar Kristen nggak ada istilah antikristus. Oke, cukup dari saya, gantian silakan. Cukup? Oke. Pak Karen mau nanggapi, Pak Karen, silakan. Silakan Pak Karen. Ya, pertanyaannya satu aja. Di 1 Yohanes 2 ayat 22, antikris itu yang setiap orang yang tidak mengaku baik bapa maupun anak. Bukan bapa adalah anak, nggak ada ayat bapa adalah anak. Yesus disebut domba tebusan, bukan bapa tebusan. Nggak ada ayatnya bapa tebusan, domba tebusan, anak Allah. Jadi yang antikris itu yang tidak mengaku baik bapa maupun anak, bukan bapa adalah anak. Nggak ada ayatnya bapa adalah anak. Gimana ayatnya bapa adalah anak? Silakan Pak Tede kalau pintar. Bapak, ayat ini tolong dipahami, perhatikan kata-kata saya. Antikristus itu menolak bapa maupun anak. Bapa itu harus bapa yang roh. Bapa yang roh itu adanya di Wahyu 1 ayat 8, Alfa Omega. Lalu anak yang roh ada di mana? Ada di Wahyu 2 ayat 18, yaitu anak Allah yang matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Jadi bapa dan anak ini harus yang roh. Bapa yang roh adalah Alfa Omega, anak yang roh adalah anak Allah yang matanya seperti nyala api. Bapak nggak pernah berpikir toh, bapak dan anak yang dimaksud di sini adalah hubungannya dengan Wahyu 2 ayat 18 dan Wahyu 1 ayat 8. Ini baru benar, baru cocok. Kalau antikristus itu ya antikristus Yesus yang roh. Ya, bapak adalah Alfa Omega. Sebentar. Ini bukan bicara Wahyu fisik 5 ya, Pak. ayat Wahyu 5 ayat 7 di situ dikatakan, ya, seekor anak domba itu menerima gulungan kitab kehidupan dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Yang duduk di atas tahta siapa? Yesus. Wahyu 4 ayat Anak 2. domba itu yang atas tahta Yesus. Wahyu Yang disebut 5 Yesus ayat Allah. 7 itu anak domba berarti siapa anak domba? Ada domba lain Anak lagi domba selain Yesus. adalah Tuhan.
Eksistensi Allah itu selalu ada Allah dan Tuhan. Ya berarti ada dua oknum di situ, ada yang memberi, ada yang menerima, bukan satu. Allah Kedap itu, terus Allah itu. itu satu roh dan roh yang sama. Iya, Ini memang sulit coba Bapak baca Wahyu 5 ayat 7. Seekor anak Sudah domba tahu. itu menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di Sudah atas tahta. tahu. Yesus Sudah menerima tahu. kitab dari Yesus berarti. Yesus Allah, Yesus Tuhan menerima gulungan kitab dari Yesus Allah. Clear. Ya, Makanya Yesus nggak ada. berkata, aku Tuhan Nggak Allah. ada tertulis seperti. Ya coba cari ayat di mana Yesus adalah Bapa tebusan. Setahu saya Nggak Yesus ada. domba tebusan, bukan Bapa tebusan. Nggak Ya, ada berarti Bapa tebusan. salah. Nggak Dari mana ada domba Bapa tebusan tebusan? yang ada Yesus Kristus. Yesus Kristus itu domba tebusan, bukan Bapa tebusan. Nggak ada kebenaran Bapa tebusan. Siapa yang ngomong Bapak tebusan itu orang-orang Tritunggal itu? Jadi Yesus bukan domba tebusan. Yesus adalah ini bahasa kiasan ya Pak, bahasa kiasan. Oh, Anak bahasa domba kiasan. Allah disembelih sebagai tebusan. Bukan domba terus embek-embek gitu, bukan. Oh, kiasan. Jadi yang Iya, terima masuk. kitab kehidupan itu siapa? Yang memberi kitab kehidupan di ayat 7 Wahyu 5 ayat 7 itu siapa? Ada Kan dua sudah oknum itu bilang masalahnya. Yesus Ada yang terima, ada yang memberi. Tuhan. Perhatikan Yesus Tuhan, kalau dulu disebut firman. Ya, Yesus Tuhan menerima gulungan kitab dari Yesus Allah, karena Yesus itu Tuhan dan Allah. Oh, berarti ada dua Yesus di situ kitab Wahyu. Mohon maaf Mak, kalau Henry sama Handi itu dua, tapi kalau Tuhan sama Allah satu roh dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Jangan pernah memahami Tuhan dan Allah itu beda. Jangan pernah memahami itu. Ya, Tuhan dan Allah adalah Berarti satu satu. roh dan roh yang sama. Betul. Satu roh dan roh yang sama, makanya Ya, namanya sama. dalam hal ini ada dua oknum apa satu oknum di situ? Oknum nggak ada Pak, Allah kok oknum Pak. Nggak ada Pak, Allah itu roh. Jadi tidak Maksudnya ada oknum. berapa orang yang ada di situ? Berapa orang yang ada di Satu roh situ? dan roh yang sama. Satu roh dan roh yang sama. Tahta Allah dan tahta anak domba itu satu tahta, bukan dua tahta. Wahyu 22 ayat 3. Ada tahta Allah dan tahta anak domba itu satu tahta, bukan dua tahta. Ya, Kan di situ ada sulit pemisahan ya Pak dan memahami ya, bukan- sulit ya. Kalau gitu buang Allah pribadi Pak. Selama Bapak masih memahami Allah itu pribadi, sampai kiamat pun nggak akan paham. Tapi kalau Bapak memahami Allah itu roh, Tuhan itu roh, Allah dan Tuhan itu satu roh dan roh Ya, yang sama. habis baterai. Mau disebut dan mau disebut bersama-sama, mau disebut duduk di satu duduk bersama, tetap aja Tuhan dan Allah. Bentar ya, itu saya satu baterai roh. habis ini, saya cas dulu. Ya sudah. Bapak Ibu yang belum memahami Tuhan dan Allah itu satu roh dan roh yang sama, mohon maaf Pak ya, itu jauh banget Pak. Masa Tuhan pribadi, Allah pribadi yang lain, nggak ada kayak dulu kan? Makanya firman dan Allah itu satu roh dan roh yang sama. Ya. 1 Yohanes 1 itu hanya firman yang turun menjadi Yesus Kristus. Bapa, firman dan Roh Kudus tidak bertiga turun jadi Yesus soalnya. Tidak ada ayat Bapa dan firman Roh Kudus jadi Yesus. Di mana ayatnya Bapa, firman dan Roh Kudus jadi Yesus? Di mana ayatnya? Nggak ada Pak. Firman itu firman Nggak menjadi manusia namanya Yesus. Ah, coba bahas Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Yohanes firman, 1, tidak ada di situ. Pada Yohanes 1, mulanya adalah Yohanes 1 Bapa. ayat 1. Ya, artika leksi masih teos. Jangan pernah ngomong artika hologos. Siapa yang ngomong hologos artinya Allahnya pribadi. Pada mulanya firman. Firman itu leksi atau arkontas Tuhan. Coba ya Pak, anak SD nih, saya mau Anda berpikiran anak SD. Pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. 1 menit anak SD langsung paham. Langsung paham Pak, pada mulanya Tuhan bersama-sama dengan Allah dan Tuhan adalah Allah. Coba Anda ganti Tuhan ini dengan sabda. Pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah, maka sabda adalah Allah. 2000 tahun gereja dulu nggak bisa selesai Yohanes 1 ayat 1. Ayo yang Kalau saya lain. selesai. Ya mana? Selesai mana? Pada mulanya sabda bersama-sama dengan Allah. Allah bersabda, Kalau berarti kami- Allah jadi bisu. Kalau kami Ya, Yohanes itu 1 ayat tahu, 1 itu bukan sabda. Yohanes 1 ayat 1 itu jiwa. Matius 12 ayat 18 ayat apa pendukungnya? Jiwanya Bapa.
Jadi Bapak Sudah lah, itu Pak. Sudah, Pak. merogoh Sudah, Pak. sukmo. Jadi jiwanya Bapak yang keluar, bukan Bapak yang masa Sudah, Bapak Pak. yang Sudah, tidak ya, Pak. terhampiri. Bumi adalah tumpuan kakinya, langit adalah tahtanya, masa bisa masuk dalam kandungan Bunda Maria? Kan tidak masuk akal. Bapak Bisa tidak nggak pernah Allah yang sedetik pun besar jadi itu Allah. masuk dalam kandungan? Gimana? Bapak sedetik pun tidak pernah jadi Allah. Bapak tidak sedetik pun, oh jadi Elohim lah sudah kalau begitulah, Bapak Elohim. Nah, kalau Elohim Ya, itu Bapak Elohim. itu rombongan para Allah, Pak. Rombongan, Pak. Rombongan para Allah. Oh Adonai lah Betul. kalau begitu, kan Yesus artinya Adonai penyelamat. Adonai itu rombongan para Tuhan. Rombongan para Tuhan. Jadi yang mana yang benar ini Yesus ini kalau begini? Yang Nggak benar jelas itu ini. Elah dan Yahweh. Jangan pernah sebut Elohim. Sebutlah Elah atau Eloah. Jangan pernah Kalau- sebut Adonai. Kalau saya Yahweh itu iblis. Gimana dong? Ya. Baca Alkitab BBE, Pak. British Basic English, di Nah, situ ada kata Yahweh. coba Bapak HTD buka Hosea 2 ayat 16. Tuhan huruf besar Yahweh itu iblis, Baal. Coba buka. Mana ada? Silakan buka. Coba buka, Wak. Coba buka Hosea 2 ayat 16. Tuhan huruf besar Itu standar. diterjemahkan Elai itu Baal. Itu iblis. Ya, ini ada tertulis. Saya bicara sesuai yang tertulis, bukan omon-omon. Begitu. Yang lain, Pak. Yang lain yuk. Nih. Handi, ada yang lain nggak? Katanya. Males saya sama orang-orang kayak gini nih, ya. Boh, Orang-orang. saya bawa ayat loh. Bapak tidak bawa ayat dari tadi. Bapak tebusan tidak ada ayatnya. HTD mana ada nggak Yang pakai ada ayat? domba tebusan. Segera pulang ke rumah bapakmu sana. Pulang ke rumah bapakmu sana. Bapak siapa? Kalau masih ada, ayo Andi. Kalau masih ada, Iya. tapi kalau tidak ada, Bapak HTD, bapaknya bapak siapa? Bapak Yahweh. Iblis berarti bapakmu. ayo yang masih ada mau yang cerdas saja, yang nanyanya cerdas yuk. Sejak kapan HTD botak cerdas? Andi masih ada kah? Masih? Ingin gue tanya itu ya. Saya Ntar dulu Pak Coba Karen. tanya. Kenapa Coba ya? tanya. lanjut Ya. Andi. Kenapa di intern Kristen itu cenderung ribut, tidak ada kekompakan, denomnya Sebabnya tahu berbeda-beda. nggak? Iya. Apa ya penyebabnya ya? Pak, Penyebabnya tadi dulu ya apa? jawab, Penyebab- Pak. Tadi dulu ya jawab. Penyebabnya Penyebab- kafir yang disebut hermeneutika. Penyebabnya Makanya- begini Andi, kan makanya Yesus sudah ada- bilang Satu dulu, bahwa sekarang. penyesat-penyesat itu akan muncul dari dalam. Mas Karin tar Ya. dulu, Pak HTD dulu baru antum. Ya, penyebabnya adalah hermeneutika. Karena ada tafsir, maka menjadi 45.000 denominasi. Di Indonesia 108. Itu gara-gara tafsir. Tapi kalau Kristen cuma satu, Pak. Kristen itu Alkitabiah, pegang Alkitab full. Ya. Dan Kristen penyembah Yesus Kristus. Yang bukan itu tidak disebut orang Kristen. Karena ada hermeneutika. Ini Bapak ini ngomong dari tadi itu tafsir. Ya. Karena tafsir inilah, maka terjadi 45.000 denominasi di Jagat Raya. Di Indonesia 108. Tuh. Kalau Kristen sudah- satu. Kalau sudah begitu bagaimana cara supaya satu jalur? Ya, jadi Kristen. Jadi Kristen itu harus Allahnya Yesus Kristus, Tuhan Allahnya. Kalau menolak itu bukan Kristen, Pak. 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen itu Allahnya, Tuhan Allahnya itu namanya Yesus. Kalau Anda menolak itu apapun, Anda sebutannya bukan Kristen. Anda Nasrani. Ada 108 denominasi di sini. 45.000 di Jagat Raya. Nggak ada sih yang punya power disegani bahwa ini loh yang benar harus ikut, kalau tidak harus keluar Kristen itu. Ada nggak kayak gitu? Alkitab, Pak. Alkitab. Kalau back to the scripture, maka Anda akan menjadi orang Kristen. Back to the scripture ya. Alkitab yang benar, jangan Alkitab yang kesalahannya 6.500, jangan. Pakai Alkitab Kristen yang ada huruf hitam, huruf merah. Nggak, kalau Bible itu kan Itu. Pak Pendeta benda pasif, nggak punya power. Maksudnya Loh, tidak kalau punya itu tenaga ya, gitu loh. lah. Nggak ada rasa intimidasi gitu. Bisa nggak? Oh. Kalau orang gitu loh atau siapa gitu? Ya, kalau ini ya HTD setiap hari memberitakan kebenaran Alkitabiah. Ribuan toh, sudah ribuan. Contoh misalnya Pak Dihujat. Pendeta, kalau
Katolik kan punya paus tuh. Apa kata paus udah harus didengerin sampai ke bawah gitu maksudnya. Ya salah Pak, salah. Apa kata firman? Nggak boleh Pak. Apa kata Paus? Sorry ya, nggak boleh itu. Kalau fungsi PGI apa Pak? Nggak tahu apa fungsinya, tapi yang jelas semua harus seturut firman. Ya gara-gara itulah ada 108 denominasi. Fungsi Kalau Dirjen kami jelas. Fungsi Dirjen Binma Kristen di Kemenak apa Pak fungsinya? Itu legalitas secara hukum sih. Legalitas secara hukum sebuah denominasi. Kalau LAI sendiri pro kepada siapa Pak ATD? LAI, Lembaga Alkitab di seluruh dunia melakukan hal yang sama, memfasilitasi setiap denominasi. Ya, Anda orang Katolik datang ke LAI, tolong dicetak Alkitab begini. Oke, dicetak sama LAI dikasih logo. Mormon datang kasih logo, Saksi Yehova datang kasih logo. Tapi LAI juga menerbitkan Alkitab standar Kristen yang ada huruf hitam, huruf merah itu yang standar. Tapi memfasilitasi semua termasuk TB2. Walaupun kesalahannya 6.500 tetap dicetak dikasih logo LAI. Di seluruh dunia begitu. Jadi menurut Anda LAI ini hanya pesanan saja, tergantung pesanan gitu. Karena dia harus memfasilitasi semua denominasi, tapi dia juga ada jalur lurusnya. Jalur lurus mencetak Alkitab standar yang ada huruf merah, huruf hitam. Itu untuk Alkitab Kristen itu Pak, Kristen standar Kristen. Artinya LAI harus buka statement ini loh yang benar gitu ya. Apa benar semua? Ya enggak lah, ya kan semua sudah dibahas. Yang itu aja salahnya 6.500. Udah kesalahannya 6.500 dianggap kitab suci lagi. Ayo. Ada sering ditanya itu Pak Pendeta, itu terjemahan itu firman Tuhan atau bukan sih? Oh iya dong, karena Yesus yang nyuruh pakai huruf merah, huruf hitam itu Yesus yang nyuruh nabi-nabinya yang dipilih tahun sekitar 63 melalui United Scripture Society atau United Bible Society. Enggak gampang Pak ngasih huruf merah, huruf hitam, enggak sembarangan. Tapi kalau harus, itu terjemahan firman Tuhan, kenapa harus direvisi firman Tuhannya? enggak ada yang direvisi. Yang bilang Buktinya, direvisi kan Tritunggal. Bible dari Hanya tahun dialih bahasa ya dari ini kalau perjanjian lama dari Ibrani menjadi bahasa Inggris, perjanjian baru dari Aramaik jadi Yunani ke dalam bahasa Inggris. Sekarang semua standar itu pakai bahasa Inggris. Sekarang ini karena bahasa Inggris adalah lingua franca. buktinya Pak, TB1 kan direvisi menjadi TB2. Artinya TB1 ini ada kesalahan pasti kalau mau direvisi Itu bukan gitu Kristen, Pak. Itu bukan Kristen, Pak. Mohon maaf. Pak. Oh ya, Iya. baru tahu Itu saya. bukan Halo. Alkitabnya Kristen. Ya udah Pak Karen, bisa saya nih. apa mau disampaikan Pak Karen? Ini tadi kan Pak ATD bilang standarnya perkataan Yesus. Saya dari tadi enggak pakai narasi ini loh, apa? Bukan tafsir ya, saya sesuai yang tertulis. Kan Pak ATD minta perkataan Yesus. Coba baca Yohanes 5 ayat 26-27. Di situ Yesus mengatakan Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Saya mau bantah Pak ATD dengan perkataan Yesus sendiri. Aduh, Silakan. Pak. Kalau Pak ATD Sudah, punya Pak. Alkitab, ada nggak Yohanes 5 ayat 26-27 itu? Pak, udah mohon maaf ya, Pak. Itu waktu Yesus manusia, Pak. Udahlah, Pak. Udah. Oh Udah iya, waktu ketinggalan, Yesus Pak. manusia. Udah Betul. ketinggalan, nggak kepake berarti Alkitab itu. Buanglah, bikin bungkus kacang. Baca Yohanes 10 ayat 35. Kitab suci Ya berarti tidak kalau bisa perkataan dibatalkan. Yesus masih hidup nggak dipakai, ya udah dibuang, nggak usah pakai Alkitab. Kan tadi Bapak saya Kitab mengkonfirmasi suci perkataan Bapak, tidak bisa perkataan Yesus. tidak bisa dibatalkan kitab suci, Pak. Yohanes 10:35. Tapi yang harus Anda pahami ada konteks waktu. Kapan Yesus jadi manusia, Konteks. kapan Yesus jadi Tuhan Allah. Ayo. Bapak nggak paham Yohanes toh? 20 ayat berapa ya? Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena, jangan menyentuh aku karena aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Itu bagaimana Pak tadi? Padahal dia sudah Ya, itu bangkit dari sama. kematian itu.
Itu sama juga. itu sudah roh, Oh, Bahlul, itu sudah Bahlul roh. juga ini pendeta ini. Dia akan ke surga dulu, Pak. Nanti balik lagi. Oh, nanti balik lagi baru jadi Allah begitu. Waktu bangkit dari di kuburan itu belum jadi Allah. Waktu bangkit itu, Pak, sudah menjadi Tuhan dan Kristus mau baca bahwa Bingung Baca juga gitu. saya kalau begini. Waktu Ya, Yesus pasti masih bingung, hidup Anda pasti ditolak bingung. perkataannya. Di saat Karen Yesus bingung, sudah bingung bangkit lu, di Karen. depan kuburan ditolak juga perkataannya. Ini kan perkataan Yesus yang saya ulang-ulang. Saya bingung juga Yesus yang mana Pak Hati diberitakan ini. Ya, Yesus itu, Pak, ya, nih, Pak, ya, Bapak pasti nggak nyampe nih pikirannya. Yesus itu pernah jadi manusia 33 tahun di bumi, di darat, lalu 33 tahun di langit tingkat 2. Ya, lalu tahun Naik pesawat 66 UFO. Masehi masuk surga. Pasti nggak paham. Naik, saya naik udah pesawat ngerti, apa Bapak itu ke paham. atas itu langit? Yesus naik ke langit naik pesawat apa itu Pak? Ya, sudahlah, ini orang ngeyel doang ini. Saya harus- Udah dikasih tahu pikirannya nggak nyampe. Bapak Saya harus paham. pakai boleh. bahasa alien ini. Ini Nanya orang, begitu nggak? ini orang Nanya gitu pikirannya nggak? Inilah, nyampe, nggak Pak. bagus lah, nanya Ya, gitu, udah Pak. dikasih tahu pikirannya nggak nyampe. Yesus 33 tahun di bumi darat, 33 tahun di langit tingkat 2. Ya tadi kan tahun Pak Tede bilang Bapak cuma mau pakai perkataan Yesus. Saya mengkonter apa yang Bapak bilang. Saya mengikuti perkataan Yesus. Masa salah semua? Gini aja. Pak Yesus Karen, yang kalau- salah atau Alkitab yang salah nih? Karen, kalau menurut Anda Kristen yang benar seperti apa? Menurut Anda? Kristen yang benar, Kristen yang percaya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sang Oh, Firman Tritunggal Yohanes 1 juga ayat dia 1 turun. nih. Iya, Firman turun Yohanes 1 ayat 1 menjadi Yesus, bukan Bapa, Firman dan Roh Kudus jadi Yesus enggak? Bukan Berarti Bapa adalah anak, enggak ada ayatnya Bapa adalah anak, enggak ada. Berarti Ya. di intern antikristus di intern Kristen sendiri ya? Ya iya, kan Yesus sudah bilang penyesat dan antikris itu akan muncul dari dalam bukan dari masjid. Kata siapa dari masjid? Dan dalam gereja sendiri ya, HTD ini kan antikris. Nggak ada ayat yang dia ngomong-ngomong dari tadi, nggak ada ayatnya kok. Mana Yesus disebut Bapa tebusan? Domba tebusan Yesus Kristus, bukan Bapa tebusan. Jadi ketahuan ini Pak Pendeta, Bang Karen ini masih Tritunggal dia. Oh iya, dia nggak nyampe, bahasa saya mikirnya nggak nyampe, Pak. Ya mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Nggak nyampe, Pak. Ya berarti yang Yohanes 20 Yesus katakan kepada Maria Magdalena, jangan sentuh aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus lagi ngibul itu berarti di depan kuburannya. Iya. Ya mohon maaf, Pak. Ngibul atau gimana? Ciri yang nggak nyampe. Ciri orang nggak nyampe. Itu pikirannya karena kayak gitu, Bapak Pak. Bapak botak doang tapi nggak ada isinya kepalanya, begitu loh. Nggak nyampe, maaf ya, Pak, nggak nyampe. Jelasin ke Handi malah pinteran loh. Handi non Kristen tapi pinter, bisa nangkep. Jadi pertanyaannya begini, pernyataan Yesus kepada Maria Magdalena itu bohong, sandiwara, nipu, atau gimana maksudnya? Berarti Yesus penipu kau katakan Pak. ini. Mohon maaf, Pak, pikiranmu nggak nyampe. Coba kalau Handi yang nanya, Iya kan. jelasin Handi nyampe. Coba Handi nanya yang Yohanes sama. 5 Kasih. ayat Yohanes 5 ayat 26-27 Bapak sangka Bentar, karena bentar. Yesus masih hidup, masih manusia. Bentar, Bang Karen. Kan Yesus sudah bangkit bukan Nggak lagi nyampe ya, manusia. maaf. Izin ya. Coba Yesus Handi yang itu- nanya. lanjut, Jelasin. lanjut. Handi paham. Kalau menurut kami Yesus itu Lanjut. orang mulia, tidak pernah nipu. Sebenarnya kita mau bongkar di sini. Kita kesampingan dulu, Yesus itu nggak pernah nipu, dia orang baik, mulia, utusan Tuhan kan gitu. Nah sebenarnya Bapak yang penipuan Bapak Aduh, ATT Pak yang Karen. membuat Yesus jadi Lalu penipu. loh, sebenarnya penipuan ini Lanjut, nongol di lanjut. mana Pak Pendeta? Saya luruskan, tidak pernah ada Yesus utusan. Ya, Yesus diutus betul, tapi bukan utusan sebab ia sendiri yang datang. Ya, seperti itu. Yohanes 20 ayat 17-18. Yesus baru bangkit nih, bangkit dari kubur. Dia sudah roh. Dia bilang ke Maria Magdalena, "Aku mau naik ke surga dulu. Aku mau naik ke surga dulu, ya. Kamu tolong dong pesen pada ke Galilea. Nanti aku mendahului kamu."
penting saat itu juga Yesus naik ke surga, lalu sudah sampai duluan ke Galilea. Salahnya di mana ayat ini? Nggak ada salahnya. Anda tidak ngerti bahwa Yesus yang sudah bangkit itu roh. Dia bisa ke surga saat itu, hanya beberapa menit dia udah mendahului ke Galilea. Lalu orang-orang pada ke Galilea. Ya. Itu Yohanes 20 ayat 17-18 ya. Sedangkan sekarang dari mana sumbernya penipuan? Handi tak jelasin, Anda pasti paham. Yohanes 6 ayat 66 itu ada banyak murid Yesus yang undur. Ya, Yohanes 6 ayat 66 itu jumlahnya sekitar 12 orang. Disitulah awal mula yang namanya nanti jadi yang namanya Trinity. Generasi cucunya namanya Tertullianus. Itu awal mula. Jadi penyesatan mulai ada setelah abad ke-1, masuk di abad kedua. Ya, 232 itu Tertullianus itu membuat penyesatan, nanti dilegalkan di dalam Konsili Nisea 325. Itu awal mulanya semuanya dari situ, Pak. Dari murid Yesus yang dipecat. Yohanes 6 ayat 66. Tuh. Kalau jalur lurusnya orang Kristen para rasul itu jalur lurus, makanya nggak ada rasul jadi santo, nggak ada itu. Jalur lurusnya Kristen, Pak, gitu loh. Dia harus Kristen terus, ya. Kristen penyembah Yesus Kristus. Nggak ada Kristen nyembah Bapa, itu nggak ada. Jadi Nggak pernah ada Yohanes Bapa disembah. Yohanes 6 nomor 66 gini. Sejak waktu itu banyak dari murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat ini menceritakan Ya, itu- tentang reaksi beberapa murid ya setelah mendengar ajarannya tentang roti hidup. Mereka merasa ajaran ini sulit diterima dan Ya, kemudian betul. meninggalkan dia Sebentar, begitu. Andi. Ya, betul. Andi, sebentar saya Ya. counter dulu Pak pernyataan Pak ATD. Tadi Pak ATD bilang Bapa tidak disembah. Pernyataan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23-24. Yesus Kristus mengatakan, sudah tiba saatnya kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti Yesus nipu juga ini ayat ini. Baca ayat 24, Pak. Jangan 23, baca 24. Sebab Allah itu Ayo. roh, Yesus roh bukan? Nah, kenapa Ayat bukan Bapa 24 itu roh? sebab Ayo, Allah itu kenapa roh. bukan? Kenapa bukan karena Bapa itu roh? Kenapa? Kenapa Allah itu roh, Allah bukan itu Bapa? ya Bapa. Gimana sih? Bapa itu kiasan proverb dari Yesus roh. Ya namanya nggak nyampe. Harusnya- Handi, aku mau ngomong apa? Harusnya nggak nyampe Yohanes dia. 4 ayat 23-24 harusnya Yesus mengatakan sudah tiba saatnya kau harus menyembah saya. Begitu loh. Bukan menyembah Bapa Ya dalam roh namanya dan nggak nyampe, Pak. kebenaran berarti. Nggak ada konteks Oh, nggak waktu itu, nyampe. Handi. Kamu, Oh iya berarti Handi, Anda tahu kan? Anda tahu buang kan? Alkitab Yohanes itu 4, berarti. 23, Gantian 24 dong ini satu-satu bedanya. dong. Ya, itu sangat clear. Tapi karena nggak nyampe, Pak. Karena nggak nyampe di itu, dia nggak ngerti Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang harus disembah itu Yesus Allahnya. Allah itu roh. Nggak pernah ada Bapa itu roh. Maka Bapa bukan Allah. Clear ya Handi ya. Kalau Handi ngerti, kalau Handi si cepet nangkep saya tahu. Ya. Jadi menurut Pak Pendeta Bapak itu sebenarnya pip-pip ya? Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ayatnya jelas Yohanes 16:25. Bahasa Inggrisnya proverb. Beda dengan Bapakku ya. Jangan disamakan. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Kalau Bapakku itu Allah, Bapa kami itu Allah, Bapa kita itu Allah. Kalau Allah Bapa itu Roh Kudus. Jelas toh Bapa yang Ini kekal ada itu 3 Alfa kategori Omega. Bapak, Pak Pendeta. Ada Saya baca 4, di Bible. ada 4 ya. Pertama Bapa kami, Bapa kami, Bapakku, Bapamu, Bapa kita. Itu artinya Allah. Kedua, Bapa tok, nggak pakai ku, nggak pakai mu, nggak pakai itu. Itu kiasan Yesus Allah. Ketiga, Allah Bapa itu Roh Kudus yang bisa berbicara. Keempat, Bapa kekal. Bapa kekal itu Alfa Omega Yesus Kristus. Kalau mau ditambah boleh, anak Bapa boleh. Anak Bapa juga ada ayat Alkitab. Anak Bapa artinya anak Allah yang berasal dari Allah. Ada Karena kalau orang saya nggak ini Pak paham Pendeta biasanya. yang saya baca, Bapak itu di surga. Ada juga Yesus berkata Yohanes 8:4, iblislah yang menjadi bapakmu. Terus Paulus juga berkata, akulah bapakmu. Ada 3 bapak di sini. Yang mana nih? Gimana Pak Pendeta? Yang satu Yohanes 8:44 bapaknya B-nya huruf kecil. Ya. Ya dong. Itu yang nggak nyampe sana nggak ngerti Pak. B huruf besar, B huruf kecil nggak ngerti dia. Ya, coba itu siapa tadi yang aku dari itu nggak ngerti dia ada B huruf besar, ada B huruf kecil. Kalau iblis Oh. itu Bapa.
Bapak iblis. Jadi kalau bapak itu kamu sembah, maka menjadi bapak iblis. Ini perkataan langsung Yesus loh, nggak main-main loh. Yang harus kamu sembah itu Yesus Allah. Dikiaskan Bapa. Kalau Clear, bapak huruf besar dan huruf kecil itu bedanya seperti apa? Kalau huruf kecil itu iblis. Oh, huruf Jelas kan? kecil iblis. Ya iblis bapamu. Perhatikan tuh 844. Iblis bapamu, B-nya huruf kecil kan? Iya. Nah ya. Tapi Paulus juga berkata, akulah Bapak dalam diri Yesus, huruf kecil juga. Mana ya? Akulah Bapak ya, Bapak Abraham, Bapak Paulus boleh saja. Bapak itu artinya ayah. Bapak ya, Bapak Pak Hana, Pak siapa? Ya Bapak siapa saja lah. Ya, oke. Kembali ke topik tadi, Pak. Jadi Yohanes 6:66 bagus nih dibahas. Ini kemunduran Kristen itu, Pak. Kemunduran karena Iya. banyak penolak, ada murid menolak ajaran Yesus Iya. yang terlalu keras dan berat itu, Pak. Oke. Siapa Itu murid sebenarnya 6 bulan menjelang Yesus disalib, Pak. Itu berasal dari 70 murid, tidak pernah berasal dari 12 murid. Itu berasal dari 70 murid, ya. Itu kurang lebih 6 bulan menjelang Yesus disalib. Ya, dia sudah ikut selama 2 tahun, 6 bulan lah, 2,5 tahun. Tinggal detik-detik terakhir dia itu bahasanya mengundurkan diri, tapi dalam translate yang lain itu disebut dipecat. Ya, saya sering menyebut pecatannya Yesus, dipecat oleh Yesus, lalu dia menurunkan ajaran sendiri. Itu siapa itu, Pak Pendeta? Siapa Ya. tokoh itu? Siapa tokoh itu? Nah, nanti akan ketahuan karena murid-murid ini kan murid dari 70, nama-namanya belum ketahuan. Nanti anaknya, generasi anak ya, kan mereka seumuran dengan Yesus ya toh, udah pada mati. Baru abad kedua muncul yang namanya Tertullianus, Irenaeus dan seterusnya. Itu cucunya, Pak. Generasi cucu. Oke, tapi mereka pemenangnya dalam konsili loh, Pak. Ya nggak apa-apa, karena 85% memang begitu. Sekarang aja terjadi seperti itu kan, 45.000. Konsili 325 ini adalah orang-orang yang menolak ajaran Yesus gitu. Betul sekali. Diawali dengan Tertullianus, Irenaeus dan seterusnya, akhirnya dilegalkan pada tahun 325. Hari ini ketok palu legal bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi persoalannya Pak Pendeta, Ya. Konsili 325 inilah yang miliaran pengikut ya, Pak. Nggak apa-apa, yang banyak bukan berarti benar. Waktu Yesus datang ke bumi, yang percaya Yesus cuma 15%, 85% nggak percaya Yesus. Sampai hari ini populasi dunia selalu begitu, 15% percaya Yesus, 85% tidak percaya Yesus. Sampai hari ini, sampai generasi kapanpun. Jadi Yohanes 6:66 itu kemunduran loh, Pak ya. Topiknya di sana kalau nggak salah itu kemunduran ajaran Yesus. Iya, boleh disebut kemunduran, boleh juga disebut pengkhianatan lah. Buktinya kan udah jadi murid loh, dipilih loh. Jadi murid udah ikut 2,5 tahun loh, tinggal setengah tahun lagi. Mulai dari Yohanes 60 itu ajaran Yesus dianggap terlalu keras, sulit. Terlalu keras. Jadi Ya, sama Pak. Sama ketika saya menyampaikan bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah. Itu kan dikatakan langsung oleh Yesus sendiri. Terlalu keras Pak ATD katanya. Yang nggak paham Anda kok yang disalahin ATD. ATD ini menjelaskan sesuai Alkitab. Terus Itu kemudian gampang muncul ngapalinya Andi. ya, Ngapalinya gampang. 666 Yohanes 6 ayat 66 gampang kan iya ngapalinya? gampang. Muncul juga istilah 666 itu kan ya. Iya. Kok itu bisa dia. kok Jadi bisa tepat di sana 666. Pak Pendeta? Kok bisa Ya, sama? bukannya pas. Jadi memang begitulah. 666 itu nanti jumlahnya 666 miliar yang masuk neraka dari bumi ini. Itu terus Pak, banget. akan berlanjut nanti Pak. Pas banget itu loh, kemunduran ajaran Yesus begitu. Iya, disitulah awal mulanya Pak. Ini yang nggak nyampe itu yang cuman merah kuping doang, hujat caci maki, tapi nggak nyampe pikirannya.
Habis itu kan Katolik, baru ke Protestan, terbagi lagi gitu ya. Ada Reform segala macam gitu. Martin Luther dan Calvinis kan. Martin Luther abad 14, Calvinis abad 16. Muncul lagi yang denom lagi tuh, yang dari Amerika, apa sih namanya? Sabat apa sih? Lupa gua kak. Kok jadi lupa namanya Kalau Amerika itu yang paling gede adalah Mormon dan Saksi Yehova. Ya, JW, Jesus Jehovah Witness, jehovahwitness.org itu paling besar di Amerika sama. Ibu Darni apa ya? Lupa gue. Kok jadi beleng? Tulisan apa Ibu Darni? Teman-teman, Advent, muncul lagi Advent. Oh, Advent ya, Advent yang mengatakan bahwa hari Sabat itu hari Sabtu. Orang Advent suruh baca Kisah Para Rasul 1 ayat 13, 14. Orang Kristen beribadah hari Minggu. Waduh, ini Kristen kalau mendengar ini pusing, yang mana yang benar nih gitu loh Pak Pendeta. Pak, iya, karena ada ayatnya dan mereka nggak nyampe mikirnya Pak. Itu aja, nggak nyampe dia mikirnya. Ayatnya ada kok. Saya dari tadi pakai ayat, Bapak dari tadi ngerocos nggak ada ayat. Hari Sabtu. Ya, sorry ya, Anda nggak nyampe mikirnya, nggak bisa bedain Yesus masih manusia, Yesus sudah Tuhan Allah. Anda aja bedain itu aja nggak bisa kok. Oh, nggak bisa ya. Mertua saya itu loh, Pak dibedain Pak. Matius Begini Pak Tede. Sebentar, saya pakai logika dulu karena Bapak nggak pakai ayat dari tadi, saya pakai logika kayak Bapak juga. Saya punya mertua itu Pak Tede, gunting rambut, gunting pada loh. Itu sekelas manusia Pak Tede. Jika benar Yesus Kristus satu-satunya Bapa pencipta langit dan bumi, tidak ada Bapa lain, Roh Kudus tidak ada. Kira-kira menurut Bapak Tede masuk akal nggak ada yang bisa potong kulitnya? Nah, silakan Pak. Ya, Pak, konsep Bapa Sang Pencipta itu, perhatikan ya Pak, konsep Bapa Sang Pencipta itu dimunculkan oleh, maaf kata ini, Alexandria, terutama Alexandria, Bapa hipostasis, sumber dari segala sesuatu. Itu tempatnya Ya, Elia Miring tuh, ya. Itu maksud saya begini Pak Tede. Kan kalau manusia aja gunting tidak mempan, lah sekelas pencipta langit dan bumi bisa dipotong kemaluannya, itu bagaimana enggak? Manusia hebat sekali yang motong itu. Pak, Bagaimana yang disebut Sang Pencipta Tuhan Allah itu nggak ada fisik Pak. Ya, lah Bapak kan nggak nyampe pikirannya. Ya, Nah, itu hari ke-8 jadi loh disunat. Allah itu harus roh, Pak. Ya harusnya kalau roh itu kan enggak kesentuh dengan pisau cuk, Udah dengan nggak nyampe, pisau, udah kamu nggak nyampe lah, sudah nggak nyampe. Ya mendingan Nggak jelasin nyampe, sama ya? Handi. Iya, kamu nggak nyampe. Oh otakmu. iya. Ya dengarlah Andi biar kau tambah tersesat. Nah, sama Handi lebih mudah jelasin. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, Allah tidak pernah fisik. Tidak mungkin Yesus fisik itu Allah, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Yesus Tuhan itu harus berkarya. Yang masih bayi ya bukan Tuhan. Yesus masih bayi, oek-oek itu bukan Tuhan. Dia nanti menjadi Tuhan setelah umur 30. Yang disunat bukan Tuhan, Pak. Di kitab Lukas dikatakan telah lahir bagimu. Kitab nggak Lukas nyampe 1. lagi. Yesus Nggak nyampe Tuhan lagi, di Pak. kota Daud. Nggak nyampe lagi. Nggak nyampe. Ya. Jadi Yesus nanti Ayat disebut itu, Tuhan. Ayat Kapan, itu Pak? adalah Jadi, nubuatan. ayat itu ngibul semua berarti kitab Lukas itu Enggak, ngibul berarti. Anda yang nggak nyampe. Ayat itu nubuatan. Oh, nggak nyampe. Baru tergenapi nanti 30 tahun kemudian. Ayat itu tergenapi 30 Tahu saya tahun Yesus kemudian. nanti jadi Tuhan sudah bangkit begitu. Ya. Jadi Anda nggak nyampe ya Pak, masuk bayi jadi Tuhan. Ya yang tertulis begitu gimana? Pak Tede harus roba dong. Lukas 1 Enggak, itu itu berarti. nubuatan Pak. Oke, saya jelasin ke Nubuatan. Handi Loh, ini. itu pernyataan malaikat itu loh. Ya sudah, kamu Malaikat diam dulu, Gabriel saya yang jelasin ke ngomong. Handi. Saya jelasin ke Handi ini, ke Handi ya. Handi, Matius 2 ayat 2. Orang Majus ya, orang Majus datang menyembah bayi Yesus sebagai raja. Apakah bayi Yesus sudah raja? Belum. Dia jadi raja 30 tahun kemudian.
Ya, Tadi kata Bapak nanti udah malaikat mati, mengatakan Yesus mati di kayu salib baru jadi Tuhan. Katanya ada ayatnya dari lahir udah Tuhan. Gimana dong? ya itu Andi ya. Anda tahu bedanya orang yang nyampe pikirannya dengan enggak, ya? Iya, kalau saya kan pakai ayat dari tadi. Bapak dari tadi ngerocos nggak ada ayatnya. Bapak tebusan nggak ada Tapi nggak ayatnya. nyampe, pikiranmu nggak nyampe, ya? Oh, nggak nyampe, ya. Nggak nyampe, Mudah-mudahan ya. Bapak dapat jemaat banyak lah biar bisa makan kenyang lah. Ya, jadi Matius Iya, 2 ayat 2, Matius 2 ayat 2 dan Lukas 2 ayat 11 adalah nubuatan. Itu Oh, baru nubuatan. terjadi. Oh, perkataan malaikat Iya. itu, perkataan malaikat itu nubuatan ya. Iya, baru iya. terjadi 30 Berarti tahun kemudian. Malaikat Gabriel ngibul di ayat kitab Lukas itu ya. Ya, yang ngibul otakmu nggak paham. Oh, bukan Gabriel yang ngibul ini. Wah, Ya, parah ini otakmu Pak yang Teddy nggak ini. ngerti. Otakmu yang nggak Oh, ngerti. yang nggak ngerti. Salah betul. nulis Lukas kalau begitu di kitab Lukas 1 itu. Ya, jadi orang Majus datang mengenal Yesus sebagai raja maupun Yesus Tuhan juru selamat itu baru terjadi 30 tahun kemudian. Ya. Nah, aja. Saya seruput kopi aja lah daripada ngomong sama Pak Ya Teddy. sudahlah, sana. Udah pulang ke rumah Bapak sana cepetan. Pulang ke Iya. rumah bapakmu sana. Iya, saya pulang ke rumah Bapak lah. Masa saya Ya pulang? udah sana lah. Eh. Ya. Disimpanlah jadi gantungan kunci Ayo Andi mulutnya yang kalau lain begitu Andi. Pak Teddy. Ayo Andi yang lain. Ya ayat-ayat nubuatan itu memang mereka nggak paham ya. Ya. Jadi semua gelar Yesus ngecas nggak tuh, Dik? Pencet ya, tekan Dik. Oh rusak. Udah Andi cukup ya. Sabar Pak Teddy, ada satu lagi pertanyaanku Pak Teddy terakhir sebelum saya turun Pak Teddy. Nggak paham kamu Boleh lah. nggak? Kamu nggak lah, usah lah, nggak usah lah. Pak Teddy, Nggak usah lah. siapa tahu saya jadi jemaat perpuluhanku 50 juta sebulan Pak Teddy. Enggak, Mau saya toh? menolak persepuluhan. Aku nggak terima persepuluhan. Haram. Oh, saya mau kasih persembahan Pak Teddy kalau Pak Teddy bisa jawab pertanyaanku satu ini. Bisa nggak? Alah, nggak mau lah. Paling kamu Tritunggal lagi, Tritunggal lagi. Ya, udahlah. Kalau Pak Teddy nggak mau Udahlah. jawab lah. Ya Mazmur Saya pamit 53 ya, ayat Andi 3. ya. Saya baterai habis ini. Saya lagi di luar soalnya. Oke. Dah Pak Teddy. Ya, wes, pulang ke Mudah-mudahan rumah Pak Teddy bapakmu dapat sana ya. dapat Pulang ke rumah domba-domba yang Bapak. bisa disesatkan. Ya. Biar Pak Teddy dapat domba-domba yang bisa disesatkan. Biar Pak Teddy beli mobil baru dan makan kenyang lah. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Pak, ada kesimpulan Pak sebelum Pak Tede. Ya, kesimpulan, kalau Anda mau jadi orang Kristen, definisi orang Kristen itu ada di 1 Petrus 4 ayat 16, yaitu yang memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kalau Tuhan Allahmu, Juru Selamatmu itu bukan Yesus Kristus, kamu bukan orang Kristen dan Anda tidak punya hak akses surga. Sama sekali tidak. Para penyembah Bapa, para penyembah Triamona, Tiga Tunggal, Anda tidak punya akses sama sekali masuk surga. Kalau mau masuk surga, sembah Yesus satu-satunya Tuhan Allah. Clear, ayat Alkitabnya bertaburan. Oke ya, thank you ya Andi ya. Oke, Terima thank you kasih semuanya. Pak Pendeta. Gimana ini host? Bunda Rama, Bang Juma. Kita naikkan lagi host. Kristen yang lain kembali diskusi. Iya Bang Handi. Ayo teman-teman Kristen silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita semua, sahabat-sahabat muslim, dimanapun sahabat berada, utamanya anak-anak saya, apa yang menjadi tontonan hari ini di Komal ini. Jauh sebelum ini,
sebelum kita bertemu dengan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa mereka hanya mengikuti persangkaan mereka sendiri. Mereka berselisih paham tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Kata Allah, mereka pasti berselisih paham tentang apa yang mereka sangkakan terkait Nabi Isa alaihissalam. Ini satu kemenangan bagi kita umat Islam. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang Islam itu, kata Allah. Karena Islam ini menghantarkan manusia menemukan kadar kemanusiaan, yaitu akal. Agama lain belum menemukan akal. Hanya agama Islam yang menemukan akal. Mari kita buktikan. Bunda Rahma monitor. Dinda Nadia bisa buka kamera. Bunda Rahma. Bunda Rahma mana nih? Biasanya Bunda nih. Aku kesulitan. Apa yang dibuka? 1 Petrus 4:16 yang disebutkan tadi sama pendeta HTD itu. Itu adalah sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Bahwa mereka, Petrus 4 berapa Baju? 1 Petrus 4:16 Bang Handi. Nomor 6 ya? 1 Petrus 4 nomor 16. Yang disebut Pak Pendeta HTD barusan sebelum dia turun. Kita buktikan apa yang dituangkan oleh Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Allah menjelaskan, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Itu kata Quran. Nah, coba lihat Bang Andi. Bang Andi minta tolong besarkan sendiri, saya nggak bisa membesarkan. Nggak bisa besar diri. Gak apa-apa gini aja. Ya. Ya. Tapi Itu ada kata Kristus di situ Bang Handi. ya ada. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus, betul? Ya ada ini. Coba bahasa aslinya ada nggak kata Kristus di situ? Prawono. Buktikan Bang Handi, biar kita menjadi fitnah, tidak menjadi fitnah. Perlihatkan ke bawah aja, ke bawah. Ke tadi itu yang udah benar tadi itu. Ya, coba ke bawah. Lagi, munculkan nomor-nomornya. Oh gitu nomor. Ada angka-angka di bawah, bukan itu, di bawah. Angka. Ya, oke, kata Allahnya mana yang di ujung? Kalau gue cari jauh nih, gue cari dulu ya.